Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak dan Ibu guru semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi cara membuat LKPD lembar kerja peserta didik sederhana dengan mudah gitu ya. Sederhana serta mudah dibuatnya di Word seperti biasa seperti itu. Nah, ini yang sudah saya buat terkait dengan LKPD. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe terlebih dahulu, like, komen, dan boleh share kepada rekan-rekan guru yang lainnya supaya kita semua bisa menebar manfaat yang lebih banyak lagi. Nah, di sini langsung saja kita ulas terkait dengan LKPD yang sudah saya buat gitu ya. Nah, di mana LKPD-nya itu ini adalah secara sederhana saya buat di Word. Yang pertama di sini ada identitas sekolah. Nah, di sini yang pertama saya mencantumkan identitas sekolah. Ini ada LKPD versi saya ya. Di sini ada identitas sekolah yang paling atas ya, ada nama sekolah, terus juga terus juga mata pelajaran, kelas, semester, materi pokoknya, serta sub materi yang akan dipelajarinya, serta ada alokasi waktu. Lalu yang berikutnya saya mencantumkan kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi supaya siswa dan juga kita sebagai guru untuk selalu ingat tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari serta indikator pencapaian kompetensinya. Ya, di sini saya mencantumkan kompetensi dasar serta indikator pencapaian kompetensinya. Lalu yang berikutnya ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya itu dicantumkan di sini juga, itu ya, ada tujuan pembelajarannya. Ya, lalu yang berikutnya yang bagian C ada petunjuk. Nah, petunjuk pengisian LKPD ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena merupakan rambu-rambu ya. Karena petunjuk ini merupakan rambu-rambu dalam pengerjaan LKPD ini ya. Lalu siswa merasa nanti tahu cara-cara mengerjakannya ya. Nah, untuk petunjuk pengisian LKPD-nya itu disesuaikan dengan Bapak dan Ibu guru masing-masing. Lalu yang terakhir di sini ada langkah pengisian LKPD. Nah, langkah pengisian LKPD agar lebih mudah, saya itu ditabelkan seperti ini gitu ya. Dalam langkah pengisian LKPD tentunya ini harus berkaitan dengan model yang kita gunakan atau model pembelajaran yang kita gunakan. Contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kan yang pertama di tujuan pembelajarannya itu kan kenapa langkah pengisian LKPD yang pertama ini adalah terkait dengan menguraikan atau menjelaskan, karena di tujuan pembelajaran yang pertama saya itu adalah menjelaskan kedudukan. Jadi peserta didik itu akan belajar menjelaskan atau menguraikan di dalam kolom ini gitu ya, terkait dengan tujuan pembelajaran. Jadi ada berkesinambungan antara tujuan pembelajaran dengan pengisian LKPD ini. Lalu yang berikutnya adalah ada tabel identifikasi. Nah, tabel identifikasi ini terkait dengan identifikasi masalah, di mana identifikasi masalah ini adalah merupakan salah satu sintak yang ada di model pembelajaran problem based learning. Jadi saya dicantumkan di sini dengan membuat kolom atau tabel seperti ini supaya memudahkan siswa untuk mengisinya. Setelah mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang sudah saya suguhkan atau permasalahan-permasalahan yang sudah yang akan dikaji dalam pembelajaran ini seperti itu. Lalu yang berikutnya setelah mengidentifikasi ada tabel faktor-faktor penyebab terjadinya kasus seperti itu. Jadi mencari faktor-faktornya. Lalu yang terakhirnya setelah ada peserta didik itu tadi ada penjelasan, terus juga tabel yang pertama adalah menjelaskan atau menguraikan, terus juga tabel yang kedua adalah mengidentifikasi, dan tabel yang ketiga adalah mengetahui faktor-faktor penyebab dari kasusnya itu seperti apa. Lalu yang berikutnya ada tabel solusi, di mana tabel solusi ini adalah cara memecahkan dari permasalahan atau dari kasus tersebut, cara menanganinya itu seperti apa. Nah, jadi peserta didik insya Allah akan mudah dengan LKPD dengan cara dibentuk
dengan cara dibentuk tabel seperti ini. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.